yang penuh dengan sukacita katakan puji Tuhan. Puji Tuhan. Oke. Oh iya Cicili, hari ini kita kedatangan teman baru loh. Siapa yang namanya, Ci? Namanya adalah Pika dan Piko. Yeay. Shalom Pika Piko. Shalom. Karena kita udah kedatangan tahun baru dan kita udah bersukacita, kita mau angkat pujian Mars kalau minggu. Adik-adik bangkit berdiri ya. Kita semua pakai gerakan. Betul. Cinta dong. Pika Piko cinta sama Tuhan Yesus gak? Cinta dong. Nah adik-adik yang di rumah juga pasti cinta sama Tuhan Yesus. Yang cinta sama Tuhan Yesus katakan haleluya. Haleluya. Oke, Cici Elin, ayo kita nyanyi lagu I Love You Jesus. Tetap berdiri ya, pakai gerakan loh. Tuhan, sekarang kita mau dengarkan firman Tuhan. Sebelumnya Cici undang semuanya untuk angkat pujian Yesus kemuliaan. Adik-adik dalam sikap doa ya, kita mau nyanyi sungguh-sungguh kepada Tuhan. Pulihkan
kami akan dengar firman-Mu. Berfirman-Lah buat setiap kami, Tuhan yang tolong Tuhan, supaya setiap kami boleh bertumbuh dan berbuah lebat bagi kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Luar biasa ya. Nah, bulan April kita kan merayakan Paskah. Tapi karena nggak bisa kumpul di gereja, kita nggak bisa sama-sama ya. Biasanya kita ibadah Paskah itu ada lomba mencari telur dan lain-lain. Tapi kita jangan sedih, sekarang kita ketemunya di YouTube ya, nggak apa-apa ya. Nah, Cici Liana sama Cici Lili tadi udah semangat banget memuji Tuhan. Pada ikut kan adik-adik ya di rumah ya. Nah, sekarang giliran kita mendengarkan firman Tuhan. Cici mau cerita tentang Paskah. Nah, ada yang tahu nggak sih Paskah itu kita memperingati hari apa? Iya, hari kelahiran? Bukan, tapi hari kebangkitan Tuhan Yesus kita. Kita simak yuk ceritanya. Peristiwa Paskah. Pada hari Jumat jam 9 pagi sampai jam 3 sore, setelah disiksa, Tuhan Yesus kemudian disalib. Lalu Tuhan Yesus meninggal dan dikuburkan di kubur batu. Dan pada hari Sabtu, Bapak Pilatus mengirimkan prajurit-prajurit untuk menjaga kubur Tuhan Yesus. Kemudian, pada hari Minggu, pagi-pagi sekali, Maria pergi untuk melihat kubur Tuhan Yesus. Tiba-tiba terjadilah gempa bumi dan malaikat Tuhan turun dari langit. Malaikat Tuhan itu lalu menggulingkan batu dan kuburan Tuhan Yesus terbuka. Prajurit-prajurit itu pun menjadi sangat ketakutan. Ketika Maria sampai ke kubur itu dan masuk ke dalam kubur itu, mereka melihat malaikat. Dan malaikat itu berkata bahwa Tuhan Yesus yang disalibkan itu sudah bangkit. Maria keluar dari kubur itu dan berlari pulang untuk memberitahu murid yang lain. Maria menceritakan pesan malaikat itu kepada Petrus dan kepada para murid lainnya. Kemudian murid-murid pun berlari pergi ke kubur itu. Setelah itu, Tuhan Yesus juga menampakkan diri kepada para murid-muridnya. Dan Tuhan Yesus berkata kepada mereka, "Salam damai sejahtera bagi kamu." Mari kita baca ayat hafalan kita dari Lukas 24 ayat 6. Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Adik-adik, kita udah selesai kan menceritakan tentang peristiwa kebangkitan Yesus. Jadi Tuhan Yesus itu tidak hanya mati di kayu salib, tapi Tuhan Yesus bisa bangkit dan terbukti bahwa kubur Yesus kosong. Nah, apa sih kebangkitan Kristus itu untuk kita? Nah, Kristus itu bangkit menandakan bahwa Yesus kita itu adalah Tuhan yang mati bagi dosa kita. Karena Tuhan begitu mengasihi kita, kita pun harus saling mengasihi. Adik-adik kan setiap hari sekarang di rumah ya, nggak bisa sekolah, nggak bisa main keluar. Nah, setiap hari kalau di rumah harus sayang sama kakaknya, sayang sama adiknya, sama papa mama juga, semuanya harus saling mengasihi. Yang kedua, Tuhan Yesus itu sudah menang atas maut, atas kematian. Tuhan Yesus tidak mati lagi, tidak menderita, tapi Yesus itu bangkit bagi kita semua. Nah, kita pun percaya Tuhan Yesus bisa menolong kita semua untuk tidak takut, sekalipun sekarang lagi wabah virus corona. Kita percaya Tuhan bisa menolong kita semua. Pesan yang ketiga yaitu bahwa Tuhan Yesus mati, bangkit dan memberikan pengharapan, sukacita bagi kita semua. Sekalipun adik-adik nggak bisa keluar rumah, nggak bisa jalan-jalan, nah kita harus tetap sukacita sebagai anak Tuhan. Kita jangan sedih, jangan murung ya, tapi setiap hari tetap bisa tertawa, tetap bisa memuji Tuhan. Nah, sekian ya firman yang disampaikan hari ini. Ingat ya pesan Cici ya, jangan lupa setiap hari di rumah tetap baca firman dan berdoa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Adik-adik, sekarang saatnya kita mau bikin suatu aktivitas supaya kita ingat terus bahwa Tuhan Yesus telah disalib buat kita semua. Cici mau ngajak kita membuat buku salib. Nih, kayak gini buku salib ya. Tuh.
Oke, kita mulai ya. Untuk membuat buku salib, kita butuh 1 lembar kertas, gunting, pensil warna, dan penggaris. Pertama-tama, kertas ini kita lipat jadi 2. Nah, ujung-ujungnya harus ketemu ya, supaya rapi. Tuh, udah terlipat. Sekarang kita lipat lagi ya jadi 2. Nah, udah lipat jadi 2 seperti ini. Kita lipat lagi ini ke atas. Nah, sebelahnya kita lipat juga, dibalik dulu ya. Tuh, nanti jadinya seperti ini. Kayak huruf M tuh, bisa berdiri huruf M ya. Nah, bagian yang terlipat ini, bukan yang bolong ya, ini bagian atas dari salib. Kita bentuk salib pakai penggaris supaya lurus. Nih, penggarisnya taruh di tengah. Garis pakai pensil. Garis aja. Sebelahnya juga kita garis. Nah, kita bikin kanan kiri salib nih. Kurang lebih 2 cm lah ya. Tandain. Nah, 2 kita ke 5, coba. Kita garis lagi. Pensilnya ya. Nah, ini udah bentuk salib. Sekarang kita gunting deh. Tuh, ini dibuang ya sisi bawah. Atasnya juga. Nah, adik-adik yang masih kecil yang nggak bisa megang gunting, minta tolong ya papa mamanya atau minta tolong kakaknya, biar tangannya nggak kena gunting. Tuh, jadi deh buku bentuk salib. Tuh, salibnya jadi banyak. Sekarang saatnya menghias. Cici contohin ya 1 ya. Tuh, contohnya seperti ini, bikin love. Di tengah diwarnain. Tulis deh. Tulis nama adik-adik di sini ya. Love Jesus. Terus kita hias deh, mau warna-warni. Sampai semua halamannya diwarnain. Nih, contohnya nih yang punya Cici udah selesai. Ya, halaman pertama bukunya, halaman kedua, ketiga, semuanya diwarnain, semua ditulis. Tulisannya bebas, mau tulis apa aja ya. Selesai deh buku salib.